Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk pantau price action dari si PI Network, teman ya. Jadi dari beberapa hari yang lalu ada request sih ya, Bang, tolong pantau price action dari PI Network ya. Banyak teman yang request seperti itu. Memang gue belum sempet ya cuy, gue belum sempet. Tapi terkadang memang di live sepertinya pernah gue cek deh, sepertinya ya, lupa gue karena gue hampir tiap hari live gitu teman ya. Jadi di sini kita akan coba untuk cek PI Network itu seperti apa sih temen. Untuk price actionnya ya, gue bukan bahas fundamental dan lain-lain, tapi gue akan lebih fokus untuk price actionnya seperti apa. Oke. Nah di sini kalau kita lihat temen, kita udah masuk di CMC nih ya, bahwa saat ini untuk market cap dari kripto itu memang turun drastis ya. Kalau di bulan-bulan lalu itu kan tembus di 3 triliun market capnya all crypto ya. Dan saat ini masih di 2,74. Sedangkan Fear and Greed Index itu ketakutannya masih cukup tinggi. Dominance juga masih tinggi untuk Bitcoin. Jadi lu harus hati-hati, jangan sampai terjebak untuk kenaikan ini. Secara histori memang kalau gue cek ya, untuk market Bitcoin dari kemarin, kalau kalian lihat updatean video gue yang ngebahas Bitcoin yang di sini nih, kalian bisa cek ya 1 hari yang lalu. Memang kan gue udah bilang Bitcoin tuh mengindikasikan akan ada kenaikan, dan saat ini lu perhatikan market dari Bitcoin itu naik sekitar 3,3%. Kalian kalau misalkan memang belum cek video gue yang ini, kalian tonton dulu deh ya. Kalian bisa tonton dulu untuk analisa price actionnya seperti apa ya. Dan di sini kita akan coba cek ya teman, request dari teman-teman semua. Ini PI Network ya. Saat ini harganya di 1,43 teman ya, dengan market capnya itu baru 10 miliar teman ya. Volume transaksinya 678.000 US dollar, sedangkan untuk sirkulasi supply yang beredar ini baru 7 miliar dengan maksimal supply-nya itu ada 100 miliar. Artinya masih 7% supply yang beredar di market ya. Ini yang agak rawan sebenarnya teman ya, dengan supply yang apa, masih belum banyak yang beredar seperti ini gitu teman. Dan kemarin juga sempat pas di live gue udah jelasin ya teman ya, kalau supply yang belum banyak beredar itu untuk harganya bisa aja kalau misalkan dia tertekan turun ya turun banget gitu loh teman ya. Tapi di sini kita nggak akan coba untuk ke fundamentalnya, tapi lebih bagaimana kondisi PI price actionnya ya. Melihat sepertinya dorongan tekanan turun untuk PI Network itu cukup tinggi gitu teman. Apakah ini memang nantinya akan terus kebanting ke bawah atau bagaimana ya, nanti bakal kita cek bareng-bareng teman ya. Nah sebelumnya teman ya, di sini gue mau ngenalin nih ya teman, fitur launch pool dari Get.io. Apa sih bang itu fitur launch pool dari Get.io? Launch pool dari Get.io itu adalah fitur staking cepat ya, atau staking pendek dengan tawaran APR yang cukup besar teman di Get.io. Nah saat ini total yang udah stake itu sekitar 340 juta US dollar. Wow ya, dana yang terkumpul udah tembus hingga 13,75 billion US dollar teman. Dan pesertanya udah 4 juta plus nih cuy ya. Jadi makin hari makin bertambah. Artinya peminat launch pool ini makin banyak gitu teman di Get.io. Kenapa sih kok bisa banyak? Ya karena setiap koin or token ya teman yang terlisting di Get.io rata-rata itu ikutan launch pool ini, dengan dia gelontorin hadiah ya temen, dengan dia gelontorin hadiah. Nah enaknya lagi, kita itu di sini nggak harus staking koinnya, tapi kita misalkan di sini ya, contoh kayak PEL nih, kita bisa staking GT mendapatkan PEL, kita bisa staking Bitcoin mendapatkan PEL, dan waktu stakingnya nggak panjang gitu ya teman. Ini 12 hari aja gitu teman, 12 hari. Dan ini staking fleksibel, artinya misalkan ini periode stakingnya 12 hari nih, lu ikutan 5 hari udah bosen misalkan, lu bisa langsung unstake gitu temen, karena ini jatuhnya staking fleksibel. Jadi enaknya seperti itu. Dan kalau kalian ikuti acara launch pool ini gitu temen ya, hadiah per jamnya itu masuk temen. Jadi nggak harus nunggu stakingnya habis baru hadiah masuk, nggak. Jadi hadiah per jam itu masuk. Kalian staking sekarang nih, 1 jam ke depan hadiah udah masuk ya, selama periode ini berakhir. Kan ini ada nih batas penambangan berakhir nih. Contoh kayak PEL tadi itu nih, penambangan berakhir 10 hari ya, 10 hari ke depan, 10 hari 7 jam. Artinya kalau lu staking sekarang,
hadiahnya per jam masuk selama 10 hari 7 jam ke depan. Jadi seperti itu ya teman. Nah untuk ikutan ini kan kemarin udah gue kasih tahu ya bagaimana cara berpartisipasinya. Ya misalkan kalian di sini pilih APR yang cukup tinggi. APR cukup tinggi di PEL tuh ada apa nih? PEL ya 165% ya. Agak turun teman APR-nya karena yang ikut tinggi juga gitu teman. Nah sebelumnya di sini juga get launch pool ya. Nih saat ini ada sekitar 1,3 juta reward yang dibagikan di project-project yang ini nih. Min ya, project Min saat ini masih ada teman. Ya di launch pool itu kalian bisa staking ETH, staking Min ya. Total rewardnya itu 3 juta Min. Ya, estimasi APR-nya itu cukup gede cuy. Terus ada ELX ya teman ya. Lu bisa staking BTC sama ELX. Gelontoran rewardnya inilah pokoknya. Terus ada From, ada ROAM, ada IP, ada OM ya teman. Nah nih kalian tinggal pilih-pilih aja deh APR-nya ya teman. Kalau besar kecilnya kalian tinggal pilih-pilihnya di mana sih bang? Ya pilih-pilihnya di sini nih teman nih. Nih contoh nih ROAM ya ROAM. Nah nih kalau lu staking GT lu dapat 7,5%, 54% APR-nya. Tapi kalau lu staking ROAM itu lu dapat 165% untuk APR-nya. Nah belinya di mana? Belinya kalian bisa buy. Misalkan lu pengen staking ROAM nih ya. Gue pilih ROAM bang karena APR-nya tinggi. Misalkan seperti itu. Nah, kalian bisa pergi ke perdagangan spot, kalian ketik aja ROAM di sini ya, nanti akan apa namanya nih ROAM per USDT ya, gitu caranya ya. Nanti kalian buy dulu baru kalian bisa staking. Ya, tapi perlu gue ingetin di sini teman ya. Ini kan rata-rata yang masuk launch pool ini kan koin token baru ya teman ya. Koin token baru, dan ini PEL nih projectnya bagus cuy, PEL nih teman. Ya. Koin token baru, artinya kalau koin token baru kan itu fluktuasi harganya cukup tinggi ya teman ya, naik turun ya gitu teman. Kalau kalian ingin staking di launch pool ini lebih aman, gue lebih rekomend kalian beli GT atau enggak beli BTC yang bisa kalian staking. Contoh misalkan di ROAM nih kalian staking GT kan APR-nya kecil bang, ya itu tergantung, terserah lo ya, terserah lo. Ya kalau kalian pengen APR gede ya resikonya juga gede ya gitu teman ya, resikonya juga gede ya karena fluktuasi harganya itu. Gitu teman ya. Di sini kalian harus bijak, intinya seperti itu. Kalian juga bisa staking Bitcoin dan mendapatkan ELX di sini. No, cara stakingnya sebenarnya cukup mudah teman ya. Kalian misalkan nih gue contohin ELX ya. Ini kalian staking di sini. Klik stake aja. Nah, di sini kalian minimum 0,0001 ya. Setelah kalian isi minimumnya ya. Kalian ini nggak wajib centang ya, karena kalau kalian centang ini di sini akan pergi ke simple earn ketika acara ini berakhir. Jadi kalau gue biasa sih nggak pernah gue centang. Abis itu kalian klik confirm. Udah simple itu untuk cara stakingnya, gitu teman. Oke. Nah nanti untuk semua link ini, kalau kalian ingin ikutan launch pool ini ya teman ya. Istilah ini ternak lah teman ya. Ternak uang nganggur bisa dibilang seperti itu ya. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Nah kebetulan ini untuk acara bonus eksklusif pengguna pertama yang mungkin kalian belum pernah sama sekali menggunakan launch pool Get.io ini atau menggunakan ini gitu teman ya. Nah ini kebetulan ada pertama pengguna baru Get.io. Ya ini bisa, misalkan kalian udah daftar Get.io, kalian belum sama sekali ikutan launch pool, atau enggak kalian belum punya akun Get.io, kalian daftar KYC level 2, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya teman. Nah ketika kalian pertama kali ikutan launch pool ini ya, kalian tuh akan mendapatkan $20 teman ya teman. Nah caranya kalian klik daftar di sini ya, klik daftar. Sebentar, kita nanti akan diarahkan ke get question teman ya, untuk newbie registration ya. Nah di sini kalian klik join now. Nah di sini klik join, habis itu klik kirim ya. Nanti kalau ada tulisannya centang seperti itu, ada tandanya centang, berarti kalian sudah berhasil ya. Ini terutama buat para new user ya, atau pengguna baru, ini rekomen banget sih teman ya. Setelah kalian daftar Get.io KYC level 2, kalian ikutan event ini ya. Setelah ikutan event ini, kalian langsung lakukan gas untuk ikutan launch pool Get.io ini ya. Nanti kalian akan berkesempatan mendapatkan $20 teman ya. Oke, nanti untuk semua linknya ini gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi ikuti step by step yang udah gue jelasin tadi. Intinya seperti itu ya teman.
Oke, mungkin nggak usah lama-lama untuk kita jelasin launch pool. Gue pikir jika kalian sering tonton video gue, kalian udah tahu. Mungkin sambil merem untuk ikutan launch pool ini. Ya, kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis-tulis aja di kolom komentar. Oke, teman. Dan kita akan saat ini untuk cek bagaimana price action dari PI Network nih, ya sesuai request teman-teman semua. Ya, jadi beberapa hari yang lalu tuh memang banyak sekali yang request, bang, price action PI Network dong seperti apa ya. Giliran di live dia requestnya ini apa namanya, waktu gue mau akhir live gitu teman, kan gue live 1 jam ya, jadi dia requestnya tuh 55 menit tuh dia baru request gitu teman, durasi. Nah saat ini kita akan coba cek teman ya, bagaimana untuk kondisi dari PI Network ini, apakah ini memungkinkan akan turun ya. Oke, di sini kita akan coba cek ya PI Network teman ya. Oke, di sini gue lihat temen ya, di sini titik ATH dari PI Network tuh di berapa sih? Kalau nggak salah sih kemarin hampir nyentuh di 3 dolar ya. Oh, udah di 3 dolar. 2 dolar 900 kalau nggak salah sih. Di arah sini temen. Ya, ini yang gue lihat sih. Ini yang gue lihat untuk titik ATH atau resisten dari PI Network ini, gitu temen. Nah, saat ini ya, dia itu konsolidasi di supportnya. Dia ngebuat support baru cuy. Nih. Kemarin dia tuh sempat turun sampai di level 1,2 dolar teman. Habis itu ada kenaikan. Dan saat ini terjun lagi. Nah, artinya di sini kita bisa melihat ya bahwa adanya indikasi bahwa PI Network ini bisa aja terkoreksi sampai di 1,2 lagi. Ya, melihat dari pola-pola atau pergerakan dari market PI Network ini gitu teman. Ya, nih ini resisten terakhirnya untuk area konsolidasinya. Sebentar, kita akan ganti merah ya, misalkan seperti itu. Sebentar. Nah ini ya. Jadi dia konsolidasi di antara support di 1,2, resistennya antara di 1,9 sampai di 1,8. Ya, itu adalah area konsolidasinya. Kalau titik HTH-nya kan di 3 dolar. Nah, apakah ini akan memungkinkan akan turun? Sepertinya sih ya. Karena gue lihat di sini EMA sama moving average-nya itu berada di suatu resisten. Ingat, ini time frame 1 hari ya. Ini time frame 1 hari. Ya, bukan 4 jam, bukan. Time frame 1 hari. Jadi gue lebih melihat di sini ada kesempatan untuk PI Network itu turun. Ya, turun. Kemungkinan dia bisa back to 1,3 sampai di 1,2 lagi. Ini seperti itu. Nah, apakah ini memungkinkan terjadi, Bang? Coba kita cek ya dari beberapa indikator yang kita pakai. Gue cek aja dulu dah dari MACD-nya. Ya, seperti apa kondisi dari MACD dan RSI. Ya, teman. Oke, kalau kita lihat di time frame 1 hari memang untuk MACD dan RSI-nya belum kebentuk banget ya, teman. Nanti untuk coba deh, kita nanti akan coba cek di time frame 4 jam juga gitu, teman ya. Kalau di time frame 1 hari, gue pikir ini ada tekanan turun. Ada tekanan turun teman ya, karena gue lihat di sini dari segi volume transaksi ya, untuk tingkat pembelian atau penjualan ini lebih tinggi penjualan cuy, dan ini berpotensi untuk PI Network tuh mengalami suatu koreksi sih ya. Jadi dia masih mengindikasikan akan mengalami koreksi ya. Kemungkinan kalau misalkan dia koreksi, gue pikir dia bisa mengarah di area sini nih ya, di 1,3 ini. Kalau lu mau nunggu ya, gue pikir kalian worth it sih untuk nunggu di situ. Jadi gue pikir seperti ini baru dia akan ada mantul gini. Jadi pola-pola pergerakan seperti ini ya teman. Gue pikir dia akan di 1,3 lah, 1,3an itu. Kalian bisa tunggu di situ aja deh ya. Ya seperti itu. Nah, coba kita akan cek di time frame 4 jam ya. Gue pengen lihat bagaimana untuk MACD dan RSI-nya gitu ya teman. Jadi lebih ini lagi gitu teman ya. Di 4 jam kita akan coba cek MACD. Nah, ini udah kebentuk cuy, MACD RSI ya teman. Oke teman, ini kita masuk. Kalau tadi kita cek di time frame 1 hari memang memungkinkan untuk PI Network itu mengalami suatu penurunan. Nah, kali ini kita akan coba cek nih di time frame yang lebih kecil, apakah memungkinkan untuk turun. Kalau di 1 jam aja turun, udah pasti yang kecil itu biasanya meskipun ada naik turun ya tetap aja turun gitu teman. Dan kita akan coba cek dari MACD-nya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di sini. Tuh. Ya, kenapa gue bilang turun? Karena gue pikir ini baru aja confirm
ini baru aja konfirmasi untuk dead cross dari MACD ya, nih. Dan ini sangat memungkinkan untuk dia terkoreksi saat ini, teman. Ya, ini sangat memungkinkan untuk dia terkoreksi ini. Secara histori aja udah nunjukin hal yang sama karena marketnya saat ini konsolidasi ya. Jadi gue pikir dengan melihat MACD di time frame 4 jam ini memungkinkan banget untuk PI itu terkoreksi saat ini. Saat ini masih di 1,4 ya. Per gue video ini gue buat, ini PI di 1,4 dan kita tunggu di 1,32. Oke. Nah, kita akan cek dari RSI ya. Nah, RSI-nya kemarin itu udah nyentuh di titik over sebenarnya ya. Masih di 68 ya, udah titik over. Dan penurunannya juga dia udah break ya, breakdown di resisten sebelumnya. Artinya kan ini akan menuju ke sini, teman. Ya. Gue pikir dia akan menuju ke sini. Ya, atau titik terendahnya. Artinya ini ada chance untuk memang secara RSI dia mengalami suatu penurunan, teman. Suatu penurunan. Jadi RSI-nya aja memungkinkan turun ya. Berarti secara harga dia akan turun. Akan turun. Nah, yang terakhir, teman, tadi kita lihat banyaknya penjualan ya. Banyak penjualan untuk volume transaksinya. Nah, apakah di time frame 4 jam tuh ya jelas lah nih ya. Ya nggak banyak sih, nggak banyak-banyak amat. Cuma ini berpotensi memungkinkan untuk PI itu turun atau koreksi gitu, teman. Oke, fix ya, dari time frame 4 jam kita bisa melihat bahwa PI ini memungkinkan untuk turun ya. Untuk kalau kita cek secara area konsolidasinya, ini sangat-sangat memungkinkan untuk PI di 1,3. So, buat teman-teman ya tunggu aja deh ya di 1,3 ini, teman. Gue pikir kalau kita cek ya di Fibo nih ya, saat ini dia udah berada di level 0,618 Fibo. Sebenarnya saat ini tuh area yang akan dipertahankan banget untuk PI gitu, temen ya. Tapi kalau gue lihat dari beberapa indikator terus disupport lagi dengan volume transaksi yang rata-rata ngejual, jadi gue pikir ini akan tekanannya membuat PI itu ya akan terkoreksi di 1,32. So kita akan tunggu harga PI koreksi sekitar berapa persen lagi, berarti ya sekitar 10-11% ya, kalau dia bisa menyentuh di 1,32, teman. Itu ya, seperti itu sih ya, teman. Oke, mungkin itu aja, teman ya, price action dan perkembangan PI dari gua, teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, teman ya. Oke. Ya, dan seperti biasa, teman, sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini tidak hanya informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.